kisah Maryam dan Nabi Isa alaihi salam. Kisah Maryam dan Isa alaihi salam. Like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kaum muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, nikmat umur hingga pada pagi hari ini dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta dicatat sebagai amal yang soleh di sisinya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallim alaihi. Bapak Ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir kita pada surat Maryam ayat 16 sampai 20. Adapun kisahnya ini tentang kisah Maryam dan Nabi Isa alaihi salam. Kisah Maryam dan Isa alaihi salam. Kita mulai dengan membacakan Al-Quran, kemudian kita bacakan tafsir, kita bacakan terjemahnya, dan kemudian kita lanjutkan dengan tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan syarqiyya fattakhazat min dunihim hijaba farsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basarun sawiya qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulu rabbik liahabalaki hulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li hulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Ya, sampai di situ kita terjemahkan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Dia Jibril berkata, sungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal
tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukanlah ahli penzina. Kita akan membahas ini tentang kisah Maryam dan Nabi Isa. Ini dalam versi Al-Quran. Nah, karena dalam versi lain berbeda orang membahas tentang Isa ini dan Maryam. Tapi dalam versi Islam bahwa Maryam adalah ibunya Isa alaihissalam dan Isa alaihissalam adalah nabi kita, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Isa disambung ujungnya dengan alaihissalam. Bagaimana kisahnya Maryam dan Isa ini? Pertama bahwa diceritakanlah kisah Maryamnya oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwa Maryam ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis. Jadi ketika dikisahkan Maryam ini ketika dia hamil, dia mengasingkan diri ke belah timur Baitul Maqdis. Nah, oleh orang-orang Nasrani, ke tempat pengasingan Maryam inilah dijadikan tempat kiblatnya beribadah. Itu kisahnya. Jadi orang-orang Nasrani memakainya sebagai kiblat, tempat pengasingan daripada Maryam bin Imran. Jadi Maryam bin Imran ini kalau kita baca dalam surat Ali Imran, itu adalah keluarga Imran semuanya. Ceritanya. Jadi dalam peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam ini didahului oleh peristiwa yang sangat luar biasa dan fenomenal juga, bahwa kita kemarin sudah mendengarkan kisah tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kita tahu betul bahwa Nabi Zakaria itu umurnya sudah sangat tua. Dan istrinya jelas-jelas mandul. Tapi dia berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan sebagai pewaris. Atas izin dan kuasa Allah, tidak ada yang mustahil. Dalam usia yang senja yang sangat tua itu, akhirnya istri Nabi Zakaria hamil dan dapatlah seorang anak yang diberi nama Yahya. Karena kekuasaan Allah itu bisa Nabi Zakaria yang begitu tua dan istrinya jelas-jelas tidak bisa melahirkan, mandul, maka Allah berikan kuasa kepada Nabi Zakaria untuk mendapatkan seorang keturunan yang diberi nama Yahya. Gampang bagi Allah. Allah lanjutkan dengan sebuah kisah yang lebih fenomenal lagi, yang lebih luar biasa lagi. Bagaimana Allah ingin tunjukkan kepada kita semua manusia bahwa Allah Maha Kuasa. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Maryam tanpa seorang ayah. Jadi susunan para nabi Allah itu diantaranya, pertama Nabi Adam yang terlahir ke dunia ini tanpa ayah dan ibu. Itu Nabi Adam, tanpa ayah dan ibu. Kemudian Hawa, istri Maryam, terlahir hanya mempunyai seorang laki-laki, alias kata lainnya adalah bapaknya adalah Adam alaihissalam. Ya, Hawa punya Adam laki-laki. Tapi kalau Adam tidak punya laki-laki dan perempuan, tidak punya ayah dan ibu. Kemudian Maryam hanya punya ayah, tidak punya ibu. Kemudian yang ketiga, Isa alaihissalam hanya punya ibu, tapi tidak punya ayah. Nabi kita Muhammad SAW lengkaplah punya ayah dan punya ibu. Walaupun ketika beliau berusia 6 bulan dalam kandungan, ayahnya Abdullah meninggalkan beliau. Tapi kisahnya itu lengkap. Ada yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu, Adam alaihissalam. Ada yang hanya punya ayah saja adalah Isa, adalah Hawa. Ada yang punya ibu tidak punya ayah adalah Isa alaihissalam.
lengkaplah ayat yang punya ayah dan ibu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini luar biasa. Kenapa Allah memulainya dengan peristiwa Nabi Zakaria dan Nabi Yahya? Kemudian Allah lanjutkan kisahnya dengan kisah Nabi Isa alaihissalam yang lahir ke dunia tanpa seorang bapak. Tapi belakangan ini banyak Maryam yang ngikut-ngikut yang lahir tanpa bapak. Banyak. Tidak tahu ke bapaknya kemana. Banyak yang ngikut-ngikut Maryam. Alasannya, aku ini diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak kata laki tapi hamil kata. Itu bukan Maryam yang dimuliakan Allah. Itu namanya Maryam Belini. Nah, banyak yang begitu. Tapi kalau Maryam yang dimaksudkan di sini adalah Maryam wanita yang muda yang mulia, yang sangat terhormat, yang dipelihara di tengah orang-orang hebat dan mulia, yaitu dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Nah, ini kisahnya. Jadi ini versi agama Islam ya, versi agama kita, bahwa Maryam itu adalah ibu dari seorang Nabi Isa alaihi salam. Kita tidak mengambil versi lain. Kalau ada versi lain, mereka menganggap bahwa Isa adalah Tuhan, itu versi mereka. Tapi versi Al-Quran yang kita bahas, Isa adalah Nabi kita yang ke-24. Anaknya Maryam. Dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Kalau Nabi Zakaria istrinya mandul bisa atas kuasa Allah dapat hamil, mah gampang saja bagi Allah untuk istilahnya Maryam hamil tanpa seorang ayah. Iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, itu dia. Jadi ini kisahnya. Terus ayat berikutnya, lalu dia memasang tabir yang melindunginya. Jadi ketika dia berlindung, ketika dia didatangi oleh seorang malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu menyerupai laki-laki, datang mendekati Maryam. Ini pelajaran untuk para wanita dan laki-laki. Apabila kita didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak kita kenal, kita berucap, kalau kau orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kau pasti takut dengan Allah. Seorang laki-laki yang bertakwa, dia pasti akan lari karena dia takut kepada Allah. Nah, kenapa terjadinya perzinahan antara laki-laki dan perempuan? Keduanya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis disampaikan, jangan berdua-duaan antara satu laki-laki dan perempuan, karena yang ketiganya adalah setan. Maksudnya, kalau sudah berdua lanang betino, maka akan datang setan mempengaruhi mereka agar berbuat yang tidak baik. Bapak Ibu, di situ tidak disebutkan bahwa laki-laki perempuan tua atau muda, tidak. Betino tua pun melanangnya masih muda, ada setan di antaranya. Lanang tua pun dia berdua baik dengan betino, ada setan di antara. Bukan sedikit nenek-nenek memperkosa anak-anak. Kapan nenek itu pasti usianya sudah di atas 60 tahun. Nenek-nenek memperkosa anak-anak. Anak-anak usianya 5 tahun, 6 tahun. Namanya nenek-nenek semacam itu adalah tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi. Jadi ketika laki-laki bersama perempuan, hendaknya laki-laki berkata, seperti apa yang dikatakan Maryam, saya ini orang yang takut kepada Allah. Saya dilindungi oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kau bertakwa kepada Allah, kata Maryam, maka takutlah engkau kepada Allah. Kata Jibril, jangan takut, aku ini Jibril, utusan Allah. Bukan orang jahat. Agak yang lanang datang itu pula ngaku-ngaku Jibril, aku ini Jibril. Ngaku, yang si kok ngaku Jibril, yang si kok ngaku Maryam. Kadik lagi. Maryam itu hanya terjadi ketika Nabi Isa dilahirkan.
Kalau ada Maryam sekarang, na'udzubillah summa na'udzubillah, bukan Maryam yang dikisahkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mengurut-urutkannya, kenapa dikatakan Maryam ini adalah wanita mulia? Karena dia hidup dalam lingkungan para nabi-nabi Allah. Mulai dari keturunan Nabi Daud alaihissalam langsung ke bawah, bersama di situ yang memeliharanya betul Maryam ini adalah Nabi Zakaria. Jadi wanita mulia. Kalau orang-orang ketika itu memfitnahnya bahwa dia hamil di luar nikah, auzubillah summa auzubillah, tidak. Semuanya itu asal izin Allah. Nantilah kita ceritakan tentang kelahiran Nabi Musa. Ini kisahnya secara umum. Jadi ketika dia lari ke arah timur Baitul Maqdis, dia pasang tabir antara di mihrab itu antara laki-laki dan perempuan. Jadi di belakang tabir, tidak kelihatan Maryam itu di mananya. Dia di belakang tabir, mihrab. Kemudian datanglah mereka Jibril, datang situ. Datang kepada Nabi, datang ke Maryam. Nah, ketika itulah Maryam berucap, kalau kau bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah. Saya dilindungi oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu. Kita nih, kalau kita sudah menjadi orang baik, di mana saja kita berada, tetap menjadi orang baik. Tidak usah khawatir. Kenapa orang-orang yang baik itu orang yang selalu dilindungi oleh Allah? Dan orang-orang baik itu selalu diawasi oleh Allah. Dia merasa selalu melihat Allah. Kalaupun Allah tidak melihatnya, kalaupun dia tidak melihat Allah, dia yakin betul bahwa Allah melihatnya. Nah, inilah orang bertakwa. Tidak mungkin ada perzinahan, tidak mungkin ada pencurian, apalagi korupsi, apalagi yang namanya kefasikan, tidak mungkin terjadi kalau orang itu baik. Ini ta'rif ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah yang ta'rif ihsan kalau dalam bahasa santrinya ta'rif. Makna ihsan itu bahwa kita tuh menyembah Allah, takut kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Dan andai pun memang kita tidak mampu melihat Allah, pasti Allah melihat kita. Nah, kalau kita selalu dilihat Allah, mana mungkin kita bisa berbuat jahat? Karena Allah selalu melihat kita. Nah, kita ini Bapak Ibu, kenapa sering terjadi hal-hal yang tidak baik? Seolah-olah kita tuh tahu Allah melihat kita, tapi seolah-olah Allah itu tidak melihat kita. Nah, ini yang kita buat seolah-olah. Nah, jadi kita begitu. Kita yakini betul bahwa selalu diawasi Allah. Dengan kita merasa kita diawasi Allah, insya Allah tidak ada hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik akan kita lakukan. Baru nak maling, astagfirullahaladzim ya Allah, aku dilihat Allah tidak jadi. Baru nak nekin bakalan korupsi, ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah, selalu dilihat Allah. Ya Allah ampunilah aku ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Baru nak berdoa dengan betina, astagfirullahaladzim ya Allah, engkau mengawasi aku, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Tidak mungkin terjadi hal yang tidak baik kalau kita betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi si Jibril ini datang kepada Maryam dalam bentuk yang seperti manusia biasa. Jadi Jibril itu dapat masuk dalam bentuk fisik seperti manusia biasa, seperti pemuda, seorang laki-laki, dan juga dapat masuk ke dalam hati. Wah, itu Rasul. Jadi ketika dalam surat Asy-Syu'ara Allah menjelaskan bahwa ketika Rasul memasukkan petunjuk ke dalam hati Muhammad, artinya ruh di situ, Ruhul Kudus itu dapat masuk ke dalam hatinya Rasul. Membisikkan kepada hati Rasul tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya malaikat itu dapat berubah menjadi ruh yang tidak bisa kelihatan dalam artian masuk sampai ke hati. Ada yang bisa menampakkan diri seperti yang terjadi pada Siti Maryam.
Dan terjadi juga ketika Nabi Muhammad sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, didatangi oleh seorang pemuda yang gagah dengan baju yang bersih. Jadi Jibril dapat datang menyerupai manusia, sosok manusia biasa. Dan juga dapat masuk ke dalam hati. Seperti ketika dia memberikan petunjuk ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maryam berkata ketika malaikat Jibril datang merupai pemuda itu, Maryam berkata, Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Nah, aku ini dilindungi Allah. Kalau kau bertakwa, kau takutlah kepada Allah. Maka Jibril ngomong, sungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki. Kau ini kalau bahasa sederhananya, aku ini utusan Allah, malaikat Jibril, menyampaikan kepada kaum Maryam bahwa kau itu akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Terkejut Maryam. Bagaimana saya ingin mendapatkan seorang anak laki-laki sementara saya tidak punya suami. Dan jangankan punya suami, disentuh laki-laki pun saya tidak pernah. Bagaimana saya mau hamil? Bagaimana saya mau punya anak laki-laki? Itu kata Maryam kepada malaikat Jibril itu. Kata malaikat Jibril mah gampang bagi Allah. Kalau Allah ingin menghendaki sesuatu, maka akan terjadi. Kemudian dia Jibril berkata, sungguh aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada seorang laki-laki menyentuhku dan aku bukanlah ahli penzina. Aku ini bukan penzina. Al-baghyu itu dalam bahasa Arabnya adalah penzina. Aku ini bukan penzina, kata Maryam. Aku seorang wanita yang baik-baik. Bagaimana saya mungkin punya anak karena saya tidak punya suami? Apa kata Allah? Itu hal yang kata Jibril, itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi si Maryam ini hamil seorang diri. Karena orang lain di luar sana banyak yang menggunjingnya bahwa Maryam ini hamil di luar nikah. Akhirnya dia mengasingkan diri, akhirnya dia tidak punya makanan, akhirnya yang memberikan makan itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi ketika Zakaria ceritanya masuk ke mihrab itu tempatnya si Maryam mengasingkan diri, dia melihat semuanya ada buah-buahan. Yang luar biasanya ketika itu Nabi Zakaria melihat bahwa buah-buahan itu adanya pada musim panas. Padahal sekarang ini musim dingin. Kemudian ketika musim dingin datang, buah musim panas yang ada. Allahu Akbar kata Nabi Zakaria. Allah Maha Kuasa. Artinya Allah memberikan rezeki kepada seseorang tanpa diduga. Allah memberikan rezeki kepada seseorang sesuai yang dikehendakinya. Jadi dalam soal rezeki ini jangan niat cemburu dengan orang. Kadang kita hanya memfitnah saja hidup kita ini. Apalah gawe bapak itu, duit banyak. Nyungok ku gawe dak katik. Aku rasa dia ni nuyul kalau dak nyupang. Apalah urusan kita? Wallahu yarzuqu liman yasha. Allah yang memberikan rezeki kepada seseorang yang dikehendaki Allah. Ada orang gawenya dikit-dikit tapi duitnya banyak. Ada yang setengah mati nyari duit, duitnya dikit. Karena kadar rezeki itu Allah yang menentukannya. Sama dengan nasib. Oi, kapan ku jenguk waktu masih sekolah, kate potongan wong ini jadi wong. Tapi sekarang alhamdulillah nasibnya ya Allah. Nah inilah nasib. Jadi kita jangan sekali-sekali menyampaikan sesuatu di luar batas kemampuan kita berpikir. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengurus segala rezeki yang kepada semua manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Ini gambaran umum saya sampaikan tentang kisah Maryam dan Isa alaihissalam. Jadi Maryam itu anaknya Imran.
keponakannya Nabi Zakaria alaihi salam. Kemudian Maryam itu tidak punya suami, tapi punya anak namanya Isa alaihi salam. Kenapa ini bisa terjadi? Karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Maryam mengasihkan diri, siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang masih hidup dan sehat, masih punya nyawa, tidak usah takut bakalan mati tidak makan. Karena ada Allah yang akan memberikan rezeki. Kemudian jangan pernah cemburu dan iri hati dengan orang-orang yang berada di sekitar kita yang rezekinya beda. Karena yang menentukan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut bakalan tidak dapat rezeki. Selagi punya nyawa pasti ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia kita wajib berusaha dan berikhtiar. Biarkan ketentuan takdirnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang berbahagia, barangkali ini sajalah di subuh ini kita gambaran bagaimana peristiwanya Maryam dan Nabi Isa alaihissalam, dan insya Allah pada Kamis yang akan datang akan kita lanjutkan kisahnya dalam tafsir yang saya lebih banyak membahas tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semuanya, dan ingat kita membahasnya dari sudut pandang Al-Quran, dan jangan pernah menghina sahabat ataupun teman kita sesama manusia yang punya pandangan lain tentang Isa alaihissalam. Karena dalam persis Islam, Isa itu adalah nabi sama seperti nabi-nabi yang lainnya. Nah, oleh karena itu tetaplah yakin bahwa Isa alaihissalam adalah seorang nabi, walaupun dalam bahasan-bahasan dari agama lain bahwa Isa itu adalah seorang diakui sebagai Tuhan. Ini saja, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu, dan tentunya yang paling penting semoga Allah catat semuanya yang kita lakukan ini sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya sehat dan panjang umur. Amin. Selalu diberi Allah rezeki yang halal dan thayyiban wasi'an. Amin. Kita doakan anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak-anak kita yang sekarang sudah berkeluarga agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Anak-anak kita yang masih bujang dan gadis agar mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Amin. Anak-anak kita yang belum punya keturunan sebagai diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Kalau ada anak kita yang masih sakit sekarang ini, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau ada keluarga kita yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita diberikan rezeki halal dan thayyiban dalam rangka membekali diri kita agar bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-haziniya wa bikulli niyatin sholiha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walijamil muslimin wal muslimati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina dzamban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajata wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijin illa qadaita ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.